Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insan muda, ketemu lagi sama Sofyan dan juga Ustadz Eko dalam kajian nuansa pagi Ardan. Selamat pagi semuanya ya, yang lagi siap-siap sekolah, yang lagi siap-siap kerja, atau masih setengah sadar karena alarmnya bunyi terus gitu ya. Nah, insan muda, sadar gak sih ternyata bulan Ramadan bentar lagi, sudah dekat banget gitu ya. Bulan yang vibes-nya beda, sahurnya rame, masjid-masjid akan terlihat lebih hidup gitu ya. Terus kemudian medsos-medsos kita akan dipenuhi oleh quotes Islami. Dan tiba-tiba nih kita semua akan jadi lebih rajin ibadah. Tapi pertanyaannya, di Ramadan tahun ini kita cuman akan tetap ikut suasananya aja atau benar-benar siap berubah? Mudah-mudahan pagi hari ini kita akan dapat booster ya dari Ustadz Eko. Setelah Ustadz Eko menyampaikan materi tentang sejarah Islamnya, insan muda. Baik insan muda, sebelum kajiannya kita mulai, yuk kita awali dengan basmalah sama-sama untuk keberkahan semua kegiatan kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Sofyan akan bacakan beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ Innallaha yuhibbul muqassitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong
lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu, Nabi Muhammad, untuk meminta putusan, berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang adil. Bagaimana mereka menjadikanmu sebagai hakim mereka, sedangkan mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Mereka benar-benar bukanlah orang-orang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dan juga Ustadz Diko dalam kajian Nuansa Pagi Erdan. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, plus kita akan mendapatkan beberapa motivasi ya, beberapa booster dari guru kita Ustadz Diko, supaya kita lebih semangat karena Ramadan sebentar lagi. Nah, insya Allah guru kita udah hadir di studio, kita langsung sapa saja. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitty berarti ya, karena tadi halo Kitty. Hello, mah. Baik, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan insan muda juga semuanya sehat ya. Iya. Baik, di pagi hari ini ada hal apa nih Kang yang menarik untuk kita simak? Iya. Tadi teh naonnya ke ini apa, kelintas itu. Ini cuma lewat Kelintas doang ya, hilang langsung. Kelindas. Kelindas. Baik, kajian kemarin masih seputar sejarah Rasulullah SAW. Iya, pembangunan Ka'bah ya. Jadi pembangunan Ka'bah itu yang tercatat itu 5 kali ya. 5 kali. Pertama zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, zaman Rasulullah, kemudian zaman Abdullah bin Zubair, dan zaman Abdul Malik gitu. Kemarin kita cerita sampai zaman Abdullah bin Zubair ya. Zaman Abdullah bin Zubair. Tapi ini bukan Zubair yang di Masjid Al-Kausar ya. Bukan juga yang di Cibogo. Bukan Zubair yang di Cibogo gitu ya. Ini zaman sahabat berarti ya? Zaman mudah tabiin. Udah tabiin ya? Iya. Oke. Nah, kalau Abdullah bin Zubair itu tabiin masuknya. Gitu ya. Abdullah bin Zubair. Jadi dibangun ulang sesuai pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Nah, nanti tahun 73 Abdullah bin Zubair ini terbunuh, tuh ya. Dan umat Islam itu mengakui Abdul Malik bin Marwan sebagai penguasa tunggal. Tunggal di sini bukan merek Mari ya. Iya. Gitu. Ada kue Mari, mereknya Tunggal. Tunggal, iya. Nah, tadi teh penguasa tunggal. Saya lengkapi Kang. Iya. Roti bakar juga sekarang ada. Ada ya. Paling mana? Ada roti bakar Tunggal. Kemarin saya lihat di Braga ada. Di Braga ya. Roti bakar Tunggal. Ya, saya suka aneh itu kalau ke Braga bulan puasa. Kenapa Kang? Itu di sana ditulis buka jam 16,
perasaan kalau di rumah mah jam Maghrib ya? 18 gitu ya maghrib teh. Ini buka jam 16 gitu tuh. Iya. Saya juga makanya kalau nggak kuat puasa gitu Kang, itu suka ke dokter yang ada di Wastu, dokter Agus di Wastu Kencana. Buka jam 4 Buka jam 4 ya. Kita pas masuk ya dikasih obat, Kasih suruh obat. minum. Nah, gitunya. Nah, jadi digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan gitu. Nah, Abdul Malik mendapatkan laporan ya dari tokoh-tokoh yang mungkin nggak tahu gitu ya kenapa Abdullah bin Zubair itu membangun ulang Ka'bah. Lalu mereka mengadu kepada Abdul Malik. Pak Abdul Malik katanya, ada apa? Itu Ka'bah gak sesuai dengan Ka'bah pada zaman Rasulullah yang dibangun sama Abdullah bin Zubair. Dia mengada-ngada, ngadi-ngadi, mengada-ngada gitu tuh. Yang namanya Hijr Ismail malah dibangun itu tuh, jadi masuk ke dalam Ka'bah seperti itu. Pintunya 2. Pintunya 2 gitu depan ya. belakang gitu. Depan belakang gitu. Ya, Terus enggak tinggi Kang. tinggi mau tinggi gitu ya. Oh, gitu ya. Tapi nggak pakai tinggi bukan gitu, tinggi. Tinggi. Heeh. Hati tinggi mah binatang. Iya. Iya, tinggi. Cuma ya beda lah pokoknya nama ukurannya. Kata Abdul Malik, wah nggak bisa gitu, bongkar lagi katanya, dibongkar lagi. Kemudian bangun ulang sesuai Ka'bah zaman Rasul, maka dibangun lagi Ka'bah sesuai zaman Rasul. Insan Tuh muda. Abdul Malik bilang bid'ah enggak? Enggak sih. Itunya apa yang ngadunya itu. Yang ngadunya itu. Ya. Nah, udahlah insan muda dikembalikan ke bangunan zaman Rasul. Padahal Rasul sendiri pengennya dirubah gitu teh. Gitu ya. Rasul pengen dirubah. Pengennya dirubah karena nggak sesuai dengan bangunan zaman Nabi Ibrahim. Gitu. Bukti perintahnya apa Kang? Itu ketika Futuh Mekah ke Siti Aisyah gitu ya. Seandainya kaum kamu bukan baru masuk Islam gitu, udah aku robohkan itu Ka'bah. Kemudian aku bangun sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim, akan aku beri 2 pintu depan dan belakang, bla 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 dan selanjutnya gitu ya. Tapi Nabi enggak menghancurkan. Kenapa? Karena orang Mekah baru masuk Islam. Kalau misalnya dihancurkan, orang Mekah akan bilang Muhammad tidak menghormati Ka'bah, pada murtad lagi. Muhammad emosional banget. Iya gitu tuh. Jadi melakukan nahi mungkar itu bisa haram kalau efeknya itu mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Gitu. Jadi Ka'bah itu mungkar waktu itu. Itu ya. Mungkarnya apa? Tidak sesuai. Tidak sesuai insan udah dengan zaman Nabi Ibrahim gitu ya. Tidak sesuai kemungkarannya itu insan udah. Ya, walaupun kemungkaran itu bukan kesana arahnya ya. Tapi anggaplah salah lah itu gitu ya. Harusnya dirubah itu. Tapi kalau dirubah akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Yaitu orang Mekah bakal pada murtad. Maka mengubah yang salah waktu itu haram hukumnya. Gitu. Tapi ada niatan untuk merubah. Ada gitu ya, makanya diumumkan ke Siti Aisyah juga. Tuh ya, harusnya mah dirubah ini teh. Tapi nggak saya lakukan karena bakal murtad orang Mekah. Gitu. Jadi nahi mungkar itu hukumnya jadi wajib kalau gitu ya kita punya kekuatan dan dipastikan bahwa kemungkaran itu akan lenyap. Baru hukumnya wajib. Gitu ya. Atau minimal sunat. Tapi kalau misalnya dengan merubah kemungkaran itu kemungkaran yang baru nggak muncul, kemungkaran yang lama mungkin masih tetap eksis, atau kemungkaran lama hilang tapi kemungkaran baru yang seimbang muncul gitu ya. Nah itu mah pilihan, boleh dihilangkan boleh enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, masalah yang lebih besar, haram hukumnya. Nah makanya Nabi nggak mengubah Ka'bah. Udah aja dibiarin sama Nabi itu, nunggu momentumnya gitu ya. Dan momentumnya terjadi pada masa Abdullah bin Zubair. Sama Abdullah bin Zubair dirubah gitu ya.
Nah, cuma ada orang-orang yang nggak ngerti itu tuh. Kenapa itu dirubah? Protes ke khalifah berikutnya Abdul Malik bin Marwan. Kata Abdul Malik, ya udah hancurin lagi katanya gitu. Tuh ya. Kenapa? Karena kalau nggak dihancurin akan terjadi pemberontakan. Karena ini tokoh-tokoh yang jadi pilar negara. Sementara Abdul Malik baru saja menjadi pemimpin tunggal umat Islam. Kalau nggak diikuti, ini terjadi perang lagi. Gitu tuh. Terjadi perang lagi gitu ya. Maka diruntuhkan lagi itu Ka'bah, dibangun sesuai dengan yang ada pada zaman Nabi. Gitu. Nah, waktu pun terus berlalu ya, tinggalkan masa lalu. Gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Nah, insan muda kalau kita melihat masa lalu ya, hidup itu sepertinya semua berisi ketetapan-ketetapan Allah, takdir. Nah, kalau lihat masa lalu. Tapi kalau lihat masa depan, itu teh seolah hidup itu medan segala kemungkinan. Nah, katanya gitu insan muda. Jadi kalau kita lihat masa depan itu segala mungkin gitu. Bisa jadi kieu, bisa jadi gitu. Serba tidak pasti. Serba tidak pasti. Tapi kalau lihat masa lalu itunya semuanya seperti takdir insan muda gitu ya. Dan geus kuduna kitu gitu. Nah, itu yang sering kali bikin kita khawatir, Kang. Iya. Karena khawatir itu memang lahir ketika Kita tidak tahu. ruh kita ada di masa depan. Gitu tuh. Ya. Ketika ada di masa depan, maka Ruh kita ada di masa depan. iya. Bacaan kita ada di sini, ruh kita ada di masa depan, itu pasti takut. Takut ya. Iya, kalau kita jasad kita ada di sini, ruh kita di masa lalu pasti sedih. Benar. Bahagia itu kalau kita bisa ruh dan jasad ada di sini. Ada di sini. Gitu. Nikmatin hari ini. Iya, seperti itu. Syukuri, nikmati, jalani. Gitu tuh. Iya benar. Betul kayak gitu. Dan itu ciri orang-orang yang ini insan muda. Orang-orang yang bertakwa gitu ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi mereka yang mengatakan Rob saya Allah, yang ngatur hidup saya Allah gitu ya, masa lalu, masa depan, masa kini Allah yang ngatur. Kemudian mereka istiqomah, maka mereka tidak akan pernah merasa takut, dalam arti mereka tidak akan berada di masa depan ruhnya gitu ya. Dan mereka tidak akan sedih, mereka nggak akan terlalu tenggelam dengan masa lalu. Pokoknya mah enjoy, nikmati saat ini. Gitu. Jadi memang kunci ketenangan itu ketika kita benar-benar mengenal takdir itu sendiri kan. Iya, benar. Kalau nggak kenal takdir mah pasti kayak ikan ke darat gitu. Apa tuh ikan ke darat? Ya ikan kekurangan air, Iya. ikan yang dia tidak hidup di dalam air. Iya, kalau ikan di darat mah udah digoreng. Dibakar juga bisa. Pasti ketemu manusia itu. Gitu ya. Gitu. Ini beberapa kali saya ketemu teman-teman Kang ya. Dia menyampaikan bahwa saya gelisah. Gelisahnya kenapa? Karena saya sekarang udah menikah, sekarang saya sudah punya anak gitu ya. Nah, dia berpikir nanti anaknya itu 20 tahun kemudian bagaimana. Iya. Kalau ada saya, sekarang saya bisa penuhi itu semua. Nanti kalau saya ada, kalau saya nggak ada gimana? Iya. Udah nikah kan? Punya keluarga? Udah. Oh, berarti geli sah. Geli sah. Iya. Kalau belum nikah geli nggak sah. Geli itu getek maksudnya. Agak belok nih. Agak belok. Iya. Jadi itu normal ya, manusia mikir masa depan kemudian gelisah, resah dan gelisah menunggu di sana gitu ya, di pojok sekolah gitu ya, tempat yang kau janjikan gitu ya, untuk bertemu di sana. Itu mah semut-semut Merah. Hobi mesah gitu ya. Nah, jadi manusia itu wajar gelisah untuk apa? Buat persiapan gitu ya, buat persiapan. Nah, itu memang kenyataan, orang tua itu nggak bisa menemani anak selama-lamanya. Gitu ya, kalau anaknya hidup sampai tua gitu ya, orang tua rata-rata nggak bisa menemani anak selama-lamanya. Nah, maka dikasih bekal anak itu apa? Pendidikan gitu. Pendidikan. Dididik anak teh gitu tuh. Zaman sekarang mah disekolahkan. Pendidikan atau ilmu, Kang? Ya, pendidikan itu kan ngasih ilmu. Ya, ngasih ilmu, ngasih keterampilan, ngasih bekal hidup
gitu, biar dia bisa survive gitu. Itu ya di Dan masa depan. itu adalah memang inti dari pendidikan, Kang ya. Iya, seperti Supaya itu. manusia bisa survive, ngurus dirinya sendiri. Bisa menjalani hidup gitu. Nah, itu. Oke, insya muda. Nah, terus kemudian ini Kang tadi Nabi Muhammad ketika melihat ya Ka'bah tidak sesuai dengan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, Nabi Muhammad tidak langsung menghancurkan. nggak langsung. Ini bisa berarti terhadap kemungkaran di sekitar kita juga nggak? Iya, sama. Maksudnya sama kita didiemin daripada ribut gitu? Bukan didiemin, tapi buat perencanaan, buat langkah-langkah, nunggu timing yang tepat. Nunggu momentum. Iya, harus itu mah. Minimal kita punya niat gitu ya. Iya. Dan Nabi itu kan diutus itu emang untuk perubah semua gitu. Yang jelek-jelek itu dirubah jadi baik, yang baik-baik gitu. Tapi tidak bisa dilakukan serentak dalam 1 detik gitu. Tapi harus dilaksanakan dalam waktu, dalam rentang waktu gitu tuh. Iya. Ada waktu yang harus dijalani gitu. Karena di alam manusia ini berlaku yang namanya waktu. Kalau di alam Tuhan gitu ya, itu nggak ada yang namanya waktu. Allah tuh berkehendak sekarang gitu ya, merencanakan sekarang dan merealisasikan sekarang. Nggak ada yang namanya masa depan, masa lalu, dan sekarang pun sebetulnya nggak ada buat Allah. Gitu ya. Iya benar Kang. Seperti itu. Tapi kalau di alam kita manusia ada yang namanya waktu itu tuh. Kita harus menunggu waktu yang tepat, segala sarananya itu ada, itunya kesempatannya ada gitu. Lengkap semuanya baru kita realisasikan. Oke, dan saat itu para sahabat nggak ada yang nanya, ya Rasul, ini belum dirubah nih. Iya. Kenapa nggak dirubah? Itu Siti Aisyah nanya, kenapa tuh Rasul nggak dihancurin? Ya umat kamu baru aja masuk Islam kata Rasul. Oh iya. Itu iya. alasannya. Gitu. Dan ketika Rasul mendapatkan wahyu di Mekah itu, tiap kali beliau tawaf di Ka'bah itu patung ada 360 itu. Sama Nabi satu pun nggak dihancurin. Nggak dihancurin. Padahal itu kemungkaran besar. Tapi momentumnya nanti di akhir ya. Ya di akhir gitu. Nunggu waktunya. Nunggu waktunya. Itu tuh. Itu tuh. Nah gitu insan muda. Jadi ada saat dimana kemungkaran itu bisa kita hancurkan, nunggu momentum Iya, yang betul. pas gitu ya. Iya. Oke insan muda, alhamdulillah nih beberapa menit kita udah dapat banyak kisah dan hikmah. Sambil kita nunggu ustadznya istirahat dulu, kita akan dengerin satu lagu berikut ini. Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofian dan juga Ustadz Eko dalam kajian Nuansa Pagi Erdan. Di pagi hari ini kita masih membahas tentang kisah perjalanan Ka'bah ya, di zamannya Abdul Malik. Nah, Kang, saat itu Ka'bah kok bisa dirubah-rubah gitu ya? Iya. Kenapa bisa terjadi? Iya, ini nanti jawabannya ada di zaman Harun Ar-Rasyid ya. Nah, kita punya 38 detik nih. Menuju ke azan. Menuju azan ya. Jadi pada zaman Harun Ar-Rasyid ada lagi orang-orang yang protes. Amirul Mukminin, itu Ka'bah zaman sekarang itu sebetulnya udah dirombak zaman Abdullah bin Zubair berdasarkan hadis Nabi begini. Coba Anda rombak lagi katanya biar sesuai dengan hadis Nabi. Maka beliau memerintahkan untuk dibongkar lagi, tapi Qadhi waktu itu, hakim waktu itu namanya Abu Yusuf bilang, Baginda, kalau Anda merombak lagi, kemudian nanti datang khalifah setelah Anda dirombak lagi, nanti datang orang lagi dirombak lagi, maka Ka'bah nggak punya wibawa. Iya. Jadi gimana tuh? Udah biarin aja lah, kata Qadhi Abu Yusuf. Ya udah jangan dirombak. Gitu tuh. Jadi mungkin saat itu para pemimpin ingin gitu ya, Ka'bah itu sesuai gitu dengan ajaran agama gitu tanpa mempertimbangkan wibawa Ka'bah. Tapi setelah zaman Harun Ar-Rasyid orang sadar bahwa kalau Ka'bah diperlakukan seperti itu hilang wibawa. Dan memang sekarang Ka'bah si pintunya yang berfungsi satu ya? Cuma satu. Pintu belakangnya Nggak ada. ditutup. Udah ditutup.
Udah dirombak itu zaman Abdul Malik, udah dihapus. Udah pintunya. dihapus kan, nggak ada pintu belakang ya. Iya, dan itu pintu bisa dihapus, berarti penghapusnya bagus itu. Gede. Oke Samudra, waktu menunjukkan sudah 4.37 ya, artinya memang azan subuh sudah berkumandang untuk kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah kita melaksanakan kewajiban kita dulu, yaitu salat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia. Serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau ya Rabb